Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini menjumpai kita dari kitab Wahyu pasal 9 ayat 11 sampai 21 dengan perikop sangkakala yang ke-6. Dalam penglihatannya yang ke-6, Yohanes diperlihatkan bagaimana murka Allah terhadap manusia yang tidak mau bertobat. Manusia yang keras kepala, yang mengeraskan hatinya yang tegar tengkuk, di mana sepertiga dari manusia akan dimusnahkan oleh pasukan tentara berkuda yang memakai baju zirah, yang kepala kudanya seperti singa, ekornya seperti ular berkepala, dan dari mulutnya keluar api, asap, dan belerang. Dengan api, asap, dan belerang inilah yang akan memusnahkan sepertiga dari manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya melalui penglihatan ini diharapkan memperingatkan manusia agar sadar, agar bertobat, agar menyesal akan segala dosa dan kesalahannya, agar tidak lagi mengeraskan hati, keras kepala, tegar tengkuk, tetapi dengan penuh penyesalan mohon pengampunan kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataannya kalau kita membaca pada ayatnya yang ke-20 dan 21, di situ dikatakan, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat dan mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Walaupun sudah dengan jelas diperlihatkan di dalam penglihatan ini betapa ngerinya akan kedahsyatan murka Allah terhadap manusia melalui pemusnahan sepertiga manusia, tetapi tidak juga menyadarkan manusia, tidak juga membuat manusia takut, tidak juga membuat manusia jerah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya Allah menghukum manusia ada alasannya. Karena manusia sudah berbuat dosa. Karena manusia sudah tidak mau lagi patuh dan taat dan setia kepada Tuhan Allah. Sehingga melalui teguran, melalui peringatan, melalui penglihatan, melalui para nabi-nabi, melalui rasul-rasulnya, Allah memperingatkan manusia, tetapi manusia tetap keras kepala. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Sebelum Tuhan menimpakan hukumannya, tentunya Ia terlebih dulu memperingatkan manusia. Ketika manusia berbuat salah, ketika manusia berbuat dosa, Allah tidak melihat dan berdiam diri saja. Tetapi ketika manusia berbuat salah, manusia berbuat dosa, karena kasihnya Allah mengingatkan, karena kasihnya Allah menegur manusia, agar manusia sadar sebelum Allah murka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita agar dalam kita menjalani kehidupan kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, sehingga Ia memberikan kesempatan kepada kita ada sampai dengan hari ini menjalani kehidupan kita. Hendaknya kita bersyukur atas napas hidup yang Tuhan berikan. Kita melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita patuh dan setia kepada Tuhan, sehingga kehidupan yang kita jalani benar-benar memuliakan Tuhan, benar-benar mencerminkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihinya, yang dianugerahinya keselamatan, sehingga apa yang sudah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita melalui pengorbanannya di kayu salib tidak menjadi sia-sia. Keselamatan yang Dia anugerahkan kepada kita tetap menjadi bagian kita. Kita mampu mempertahankannya dalam kita menjalani kehidupan kita dengan kehidupan yang takut akan Tuhan, patuh dan setia. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan menyadarkan dan mengingatkan kita. Ketika kita berbuat salah, berbuat dosa,
menjalani kehidupan kita tidak sesuai dan seturut dengan kebenaran firman Tuhan, firman Tuhan menegur kita. Janganlah keraskan hati kita, janganlah kita keras kepala, janganlah kita tetap teguh dan tetap berkompromi dengan dosa. Tetapi mari kita dengarkan suara Tuhan mengingatkan kita agar kita sadar sebelum Ia menimpakan murkanya dalam kehidupan kita. Mari kita menyesal, mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat dalam kehidupan kita. Jangan keraskan hati kita, tapi marilah dengan rendah hati, dengan penyesalan, kita memohon pengampunan daripada Tuhan, sehingga kehidupan kita diberkati Tuhan. Murka Tuhan tidak turun atas hidup kita, tetapi justru berkat Tuhan yang dicurahkan atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.